Ibu. Sore Bu. Terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan kelompok PKA pada hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rika yang sudah memberikan tempat di rumah ini untuk kita melakukan pertemuan kelompok PKA. Nah, Ibu-ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, di sini saya sudah memfotokopi Bu bahannya. Ini saya bagikan satu-satu orang. Nah, kita belajar bersama-sama ya Ibu-ibu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi ini, ada baiknya Ibu-ibu isi absensinya dulu ya Bu ya. Ditandatangani sesuai dengan nomor urutnya dan namanya, jangan salah kolom Bu. Nah, pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Nah, di dalam rumah tangga kan Ibu-ibu tentunya kita memiliki pemasukan atau sering juga kita sebut uang masuk yang kita hasilkan mungkin berdasarkan pekerjaan yang kita lakukan atau usaha yang kita lakukan. Nah, kemudian ada juga pengeluaran keluarga yang mencakup pengeluaran bahan pokok seperti kita membeli sandang dan pangan seperti beras, gula, lauk pauk untuk sehari-hari ya Ibu-ibu ya. Nah, pengeluaran ini juga bisa kita pakai dalam bentuk kebutuhan keluarga seperti alat-alat untuk mandi, kemudian juga untuk biaya pendidikan anak. Begitu ya Ibu-ibu ya. Nah, di sini kita akan menonton film nih Bu. Ini kita menonton film. Ini dia. Nampak kan Bu gambarnya? Nampak. Oke. Nah, ini menceritakan tentang cerita ini tadi menceritakan tentang masalah keuangan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli, ya kan Bu? Nampak tadi ya Bu ya. Nah, ini tentang masalah keuangan keluarga yang mana keluarga tersebut tidak memahami bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang benar. Nah, bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang benar adalah menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan ibu-ibu supaya kita terhindar dari berhutang. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, dari film ini tadi pernah tidak kita mengalami keadaan yang sama seperti Ibu Lili ini tadi Bu, yang mana kita sering gagal dalam mengelola keuangan keluarga, dengan kata lain tidak seimbangnya pengeluaran dan pemasukan. Pernah tidak Bu? Pernah Bu. Ya, pernah Bu ya. Jadi dari itu kita di sini akan belajar. Oke Bu, silakan permisi sebentar Bu. Kita akan di sini belajar tentang bagaimana cara untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan tadi ibu-ibu. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam menghitung pemasukan dan pengeluaran bulanan adalah dengan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan Bu, bukan keinginan. Di dalam keluarga ini kan ada dia kebutuhan, tetapi kadang-kadang ada juga dia bersifat keinginan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan itu seperti ini Bu. Misalnya kebutuhan itu adalah hal yang harus diutamakan, hal yang harus kita penuhi seperti beras, kemudian gula, kemudian lauk pauk, ya Bu, minyak goreng seperti itu. Nah, kadang-kadang di dalam keluarga juga ada keinginan-keinginan yang ingin kita sampaikan, seperti mungkin
membeli tas, kemudian mau membeli lemari es, tetapi keinginan-keinginan ini tidak harus selalu kita penuhi ibu-ibu, melainkan kita harus mengutamakan kebutuhan tadi, karena ketika kita harus memenuhi keinginan, maka pengeluaran keluarga tersebut tidak akan seimbang dengan pemasukan. Jadi harus kita sesuaikan dia, Bu. Oke, Bu? Oke. Kemudian salah satu cara agar pemasukan bisa dicukupi adalah dengan mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Nah, tadi kita sudah melihat ya ibu-ibu bagaimana keluar cerita dari keluarga Ibu Lili. Permasalahannya adalah bisa kita baca di sini, Bu, sudah kita paparkan. Nah, ini adalah keadaan ekonomi keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli. Ada ya, Bu, gambarnya ya, gambar keluarganya ya. Nah, oh iya, Bu. Nah, yang mana di sini terdiri dari dua tabel ya, Bu ya. Dua tabel. Yang pertama adalah tabel pendapatan. Dan yang kedua adalah tabel pengeluaran, Bu. Nah, pendapatan ini adalah sama dengan uang masuk dari keluarga Ibu Lili, Bu. Kemudian pengeluaran ini adalah sama dengan uang keluar dari keluarga Ibu Lili. Di sini, Bu, tertulis pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga Ibu Lili. Yang pertama, upah Ibu Lili per hari itu, Bu, sekitar 15.000 per hari. Ini adalah upah harian Ibu Lili dalam bekerja ya, Bu ya. Ibu Lili bekerja dengan menghasilkan upah 15.000 per hari, Bu. Nah, kemudian Ibu Lili hanya bekerja 3 hari dalam 1 minggu. Berarti kalau dia bekerja 3 hari dalam 1 minggu dikali 15.000, berarti dalam per minggunya Ibu Lili hanya menghasilkan berapa, Bu? 45.000. Iya, 45.000 per minggu dikali 1 bulan, hasilnya hanya 180.000, Ibu. Dalam 1 bulan upah Ibu Lili. Kemudian suaminya Pak Rusli itu menghasilkan dari pekerjaannya 30.000 per hari, Bu. 30.000 per hari. Pak Rusli bekerja sebanyak 4 hari di dalam 1 minggu. Jadi kalau kita kalikan dalam per bulannya, 30.000 dikali 4 dikali 4 minggu sama dengan 480.000, Bu. Jadi kalau kita total jumlah pemasukan keluarga Ibu Lili di dalam sebulan hanya mencapai 660.000. Uang masuk yang dihasilkan Ibu Lili ditambah dengan Pak Rusli, 180.000 ditambah 480.000 menjadi 660.000. Begitu ya, Ibu ya. Itulah uang masuknya. Kemudian untuk pengeluarannya kita lihat ya, Bu, banyak ya, Bu. Nah, ini mencakup uang jajan anak, uang jajan Dewi 3.000 per hari dengan 6 hari sekolah 1 minggu ya, Ibu ya. 6 hari dikali 4 minggu berarti 3.000 dikali 6 dikali 4 minggu sama dengan 72.000 per bulan, Bu. Kemudian uang jajan Agus juga demikian, Bu. 2.000 per hari dengan 6 hari kali 4 minggu menjadi 2.000 kali 6 dikali 4 sama dengan 48.000 per bulan uang jajan Agus, Bu. Kemudian kita, anaknya yang paling kecil ini 20.000 per bulan untuk pembelian susunya, Bu. Nah, 20.000 per bulan di sini totalnya 20.000. Tabungan Dewi per bulan
1 buah tas. Jadi di sini jumlahnya 50.000. Kemudian keperluan masak 15.000 per hari dikali 30 hari menjadi 450.000. Nah, listrik 20.000 per bulan ya Bu ya. Kemudian pulsa telepon 20.000 per bulan. Kemudian perlengkapan mandi 25.000 per bulan. Kemudian rokok 2.000 per hari kali 30.000 sama dengan 60.000 per bulan. Bayar utang 10.000 per minggu menjadi 40.000 satu bulan. Arisan kelompok tani 5.000 per minggu menjadi 20.000 dalam satu bulan ya Bu ya. Iya. Kemudian arisan PKK 10.000 per bulan, totalnya 10.000. Nah, inilah dia tabel pengeluarannya. Jadi kalau kita perhatikan keseluruhan uang keluarnya adalah 840.000 Ibu. Pengeluaran keluarga Ibu Lili. Kalau kita bandingkan dengan pendapatannya hanya 660.000 dalam sebulan. Nah, kalau kita kurangkan Ibu, selisih pendapatan dengan pengeluaran 660.000 dikurang 840.000 menjadi kekurangannya 180.000. Bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran ini Bu? Nah, caranya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita harus mengutamakan kebutuhan dengan menunda keinginan apabila keinginan tersebut masih bisa kita tunda dulu Bu. Nah, keinginan di sini di dalam pengeluaran ini yang mana kira-kira Bu? Nah, ini termasuk yang pertama adalah uang jajan Dewi 3.000 per hari. Ini masih bisa kita kurangi ya Ibu ya. Kita kurangi menjadi 2.000. Uang jajan Agus juga bisa kita kurangi menjadi 1.500. Boleh juga dia seperti itu Bu. Kemudian kalau susu tidak bisa kita tunda ya Bu ya. Nah, seperti tas baru. Nah, tas baru Agus, karena tas Agus masih bisa dipakai, jadi kita tidak perlu membelinya, masih bisa kita tunda. Oleh karena itu tas Agus masih bisa kita tunda pembeliannya Bu. Nah, seperti itu dia ibu-ibu untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan pokok keluarga dan menunda apa yang menjadi keinginan. Nah, kebutuhan keluarga harus kita dahulukan dengan melihat berapa banyak penghasilan uang dalam rumah tangga tersebut. Seperti itu ibu-ibu penjelasannya pada hari ini. Apa sudah jelas Bu? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira jelas lah. Jelas ya. Terima kasih ya Ibu. Nah, dengan demikian sudah berakhir materi kita pada hari ini. Nah, untuk bulan depan kita akan mempelajari tentang cermat meminjam dan menabung. Gitu ya Ibu ya? Iya Bu. Oke. Terima kasih buat waktunya. Duduk dulu nak. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk waktunya. Kita bertemu di bulan depan ya Ibu-ibu ya. Iya Bu. Oke. Selamat sore. Selamat sore.